Halo, selamat datang di channel Lansia Podcast. Bersama saya, Dr. Karina Wijaya. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah berjalan kaki benar-benar cukup untuk menjaga tubuh tetap bugar setelah usia 65 tahun? Pada akhirnya, meskipun berjalan kaki adalah kebiasaan baik, itu mungkin bukan latihan paling efektif atau paling ramah sendi untuk tubuh Anda yang menua. Dalam video ini, saya akan membagikan 5 alternatif latihan ringan yang bisa memberikan manfaat lebih besar. Mulai dari meningkatkan keseimbangan hingga menjaga kekuatan otot. Semuanya tanpa membebani sendi Anda. Yuk temukan cara yang lebih aman, menyenangkan, dan menyegarkan untuk tetap aktif di usia emas Anda. Nomor 1. Olahraga berbasis air. Lembut di persendian, kuat di manfaat. Jika Anda mulai merasa berjalan kaki bukan lagi sahabat terbaik untuk tubuh Anda, maka air bisa jadi jawabannya. Olahraga berbasis air seperti berenang, aerobik air, atau sekedar berjalan di dalam kolam bisa memberikan semua manfaat latihan kardio dan kekuatan tanpa rasa sakit di persendian. Air punya kemampuan luar biasa untuk mengurangi beban tubuh Anda. Daya apungnya menopang Anda, membuat gerakan lebih ringan, lebih mudah, dan jauh lebih ramah untuk lutut, pinggul, dan punggung bagian bawah. Tak perlu lagi mengeluh soal rasa pegal yang biasa muncul setelah berjalan jauh di atas permukaan keras. Di dalam air, setiap langkah Anda terasa seperti melayang, bukan membebani. Tapi jangan salah, hanya karena terasa lebih ringan bukan berarti manfaatnya berkurang. Justru sebaliknya, olahraga air melatih seluruh tubuh Anda. Dari kekuatan otot, fleksibilitas, hingga kesehatan jantung, semuanya terlibat. Bahkan gerakan sederhana seperti angkat kaki, putaran lengan, atau jogging pelan di dalam air bisa mengaktifkan otot-otot yang jarang bekerja saat Anda berjalan biasa. Salah satu keunggulan besar lainnya? Keseimbangan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk tetap stabil menjadi hal krusial. Di dalam air, Anda bisa melatih keseimbangan dengan lebih bebas tanpa takut jatuh. Tidak ada lantai keras yang menanti jika Anda tergelincir. Hanya pelukan lembut air yang menopang Anda. Inilah sebabnya, olahraga air sering digunakan dalam rehabilitasi dan latihan fungsional untuk lansia. Dan tidak perlu jadi atlet renang untuk menikmati semua ini. Bahkan jika Anda hanya berdiri di kolam setinggi dada dan melakukan gerakan ringan, manfaatnya tetap terasa. Cukup 20-30 menit beberapa kali seminggu, dan Anda mungkin akan mulai merasa tubuh Anda lebih kuat, lebih lentur, dan yang paling penting, lebih nyaman bergerak. Jadi, jika Anda mencari alternatif berjalan kaki yang tetap aktif namun tidak menyakitkan, saatnya mempertimbangkan untuk melangkah ke dalam kolam. Ini bukan sekedar olahraga, ini adalah cara menyayangi tubuh Anda sambil tetap menjaga vitalitas dan semangat hidup. Nomor 2. Latihan kekuatan. Kunci tetap tangguh dan mandiri. Jika ada satu jenis latihan yang bisa membantu Anda tetap kuat, seimbang, dan mandiri di usia berapapun, inilah dia, latihan kekuatan. Berbeda dari berjalan kaki yang cenderung hanya melibatkan otot kaki dalam pola yang sama, latihan kekuatan mengaktifkan berbagai kelompok otot secara menyeluruh. Hasilnya, tubuh lebih kuat, tulang lebih padat, dan keseimbangan lebih stabil. Dan kabar baiknya, Anda tidak perlu alat berat atau gym mewah untuk mulai. Bahkan latihan sederhana dengan berat tubuh sendiri seperti duduk berdiri dari kursi, angkat kaki, atau menggunakan resistance band sudah cukup untuk membuat perubahan besar. Seiring bertambahnya usia, tubuh secara alami menghilang massa otot. Proses ini dikenal dengan sarkopenia. Jika dibiarkan, hal ini bisa membuat aktivitas sederhana seperti membawa belanjaan, berdiri dari duduk, atau naik tangga terasa seperti tantangan besar. Tapi jangan khawatir, latihan kekuatan bisa membalikan arah. Dengan rutin menargetkan kelompok otot utama, Anda tidak hanya bisa mencegah kehilangan otot, tapi juga membangun kembali kekuatan yang mungkin telah membudar selama bertahun-tahun. Manfaat lainnya? Kesehatan tulang. Latihan menahan beban terbukti mendukung kepadatan tulang dan mengurangi resiko osteoporosis serta patah tulang. Jadi, jika Anda pernah mendengar dokter menyebut tentang penurunan kepadatan tulang atau sudah mulai khawatir dengan postur tubuh yang menurun, latihan kekuatan bisa menjadi solusi praktis dan aman. Dan ingat,
Kuncinya bukan seberapa berat beban yang Anda angkat, tapi seberapa konsisten Anda melakukannya. Latihan 2-3 kali seminggu dengan gerakan sederhana bisa membawa perubahan nyata, lebih tegap, lebih bertenaga, dan lebih percaya diri dalam setiap langkah. Jadi, jika Anda ingin menjaga tubuh tetap aktif, pikiran tetap tajam, dan hidup tetap mendiri, latihan kekuatan bukan hanya pilihan, itu adalah investasi jangka panjang untuk diri sendiri. Mulai dari sekarang, mulai dari yang ringan, tubuh Anda akan berterima kasih. Nomor 3, Tai Chi atau Qigong, gerakan lembut manfaat luar biasa. Kalau Anda mengira olahraga harus cepat, berat, dan berkeringat, maka Tai Chi dan Qigong akan mengejutkan Anda. Latihan gerak lambat yang berasal dari Tiongkok ini mungkin terlihat tenang, tapi jangan salah. Setiap gerakannya menyimpan kekuatan besar untuk tubuh dan pikiran Anda. Berbeda dengan berjalan kaki yang hanya fokus pada kaki, Tai Chi dan Qigong melibatkan seluruh tubuh, mengajak Anda untuk bergerak secara perlahan, terkontrol, dan penuh kesadaran. Hasilnya, keseimbangan yang lebih baik, koordinasi yang meningkat, fleksibilitas yang lebih tinggi, dan mungkin yang paling berharga, rasa tenang yang mendalam. Salah satu manfaat paling luar biasa dari latihan ini adalah peningkatan keseimbangan. Seiring bertambahnya usia, jatuh menjadi resiko serius. Tapi dengan latihan yang memperkuat otot-otot penstabil dan melatih koordinasi lewat gerakan halus, Tai Chi dan Qigong membantu Anda merasa lebih stabil, lebih percaya diri, dan lebih mantap dalam setiap langkah. Tapi keajaiban tidak berhenti di sana. Tai Chi dan Qigong juga menenangkan pikiran. Gerakan yang mengalir seiring dengan nafas dalam menciptakan efek meditatif, menurunkan stres, meningkatkan fokus, dan membawa Anda lebih hadir di saat ini. Banyak yang melaporkan tidur lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, dan energi lebih seimbang setelah latihan rutin. Dan bagian terbaiknya, Anda bisa melakukannya di mana saja. Tidak perlu alat, tidak perlu ruang luas. Cukup beberapa meter persegi di rumah, halaman atau taman, dan Anda sudah bisa memulai. Bahkan 10-15 menit sehari sudah cukup untuk membuat tubuh terasa lebih ringan dan pikiran lebih tenang. Jika Anda ingin alternatif olahraga yang tidak hanya merawat tubuh tetapi juga menyegarkan jiwa, Tai Chi dan Qigong adalah pilihan yang perfect. Lembut di persendian, kuat untuk tubuh, dan luar biasa untuk kesejahteraan secara keseluruhan. Mulailah pelan-pelan dan biarkan setiap gerakan menjadi momen penyembuhan untuk diri Anda. Nomor 4, bersepeda, gerakan lembut manfaat maksimal. Kalau Anda mengira olahraga harus cepat, berat, dan berkeringat, maka Tai Chi dan Qigong akan mengejutkan Anda. Latihan gerak lambat yang berasal dari Tiongkok ini mungkin terlihat tenang, tapi jangan salah. Setiap gerakannya menyimpan kekuatan besar untuk tubuh dan pikiran Anda. Berbeda dengan berjalan kaki yang hanya fokus pada kaki, Tai Chi dan Qigong melibatkan seluruh tubuh, mengajak Anda untuk bergerak secara perlahan, terkontrol, dan penuh kesadaran. Hasilnya, keseimbangan yang lebih baik, koordinasi yang meningkat, fleksibilitas yang lebih tinggi, dan mungkin yang paling berharga, rasa tenang yang mendalam. Berbeda dengan berjalan kaki yang hanya fokus pada kaki, Tai Chi dan Qigong melibatkan seluruh tubuh, mengajak Anda untuk bergerak secara perlahan, terkontrol, dan penuh kesadaran. Hasilnya, keseimbangan yang lebih baik, koordinasi yang meningkat, fleksibilitas yang lebih tinggi, dan mungkin yang paling berharga, rasa tenang yang mendalam. Banyak yang melaporkan tidur lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, dan energi lebih seimbang setelah latihan rutin. Dan bagian terbaiknya, Anda bisa melakukannya di mana saja. Tidak perlu alat, tidak perlu ruang luas. Cukup beberapa meter persegi di rumah, halaman, atau taman, dan Anda sudah bisa memulai. Bahkan 10-15 menit sehari sudah cukup untuk membuat tubuh terasa lebih ringan dan pikiran lebih tenang. Jika Anda ingin alternatif olahraga yang tidak hanya merawat tubuh, tapi juga menyegarkan jiwa, Tai Chi dan Qigong adalah pilihan yang perfect. Lembut di persendian, kuat untuk tubuh, dan luar biasa untuk kesejahteraan secara keseluruhan. Mulailah pelan-pelan, dan biarkan setiap gerakan menjadi momen penyembuhan untuk diri Anda. Nomor 4. Bersepeda, gerakan lembut, manfaat maksimal. Kalau berjalan kaki mulai terasa berat di lutut, pinggul, atau punggung Anda, inilah waktunya mencoba alternatif yang lebih ramah sendi tapi tetap bermanfaat besar, yaitu bersepeda. Dan kabar baiknya, Anda bahkan tidak perlu keluar rumah. Dengan sepeda statis atau recumbent, sepeda duduk sandar, Anda bisa tetap aktif dengan nyaman, aman, dan menyenangkan. Salah satu keunggulan bersepeda adalah minimnya tekanan pada persendian. Saat berjalan, setiap langkah menghantam tanah dan mengirim beban ke tubuh bagian bawah. Tapi saat bersepeda, beban tubuh Anda didukung oleh sadel bukan oleh kaki.
Hasilnya, gerakan yang lebih halus, lebih ringan, dan bebas rasa nyeri yang biasa muncul setelah jalan kaki jauh. Inilah mengapa banyak dokter dan ahli kebugaran merekomendasikan bersepeda untuk menjaga daya tahan dan kesehatan jantung, terutama bagi lansia. Tak hanya itu, otot-otot kaki Anda akan berterima kasih. Gerakan mengayuh melatih paha depan, quadricep, paha belakang, hamstring, dan betis secara konsisten. Ini penting untuk menjaga kekuatan tubuh bagian bawah yang membantu Anda tetap mandiri untuk aktivitas sehari-hari, seperti menaiki tangga, berdiri dari kursi, atau berjalan lebih lama. Dan yang paling menarik, bersepeda itu fleksibel. Anda bisa mulai dari 10 menit per hari, lalu secara bertahap menambah waktu atau intensitas. Ingin dukungan ekstra untuk punggung? Pilih sepeda recumbent yang nyaman dan stabil. Ingin tantangan? Atur resistance lebih tinggi dan rasakan otot Anda bekerja lebih keras. Mau suasana segar? Bawa sepeda keluar rumah, tentu saja dengan memperhatikan keamanan dan kondisi jalan. Intinya, bersepeda memberi Anda kebebasan bergerak tanpa harus mengorbankan kenyamanan. Ini adalah cara yang cerdas dan menyenangkan untuk tetap aktif, sehat, dan kuat, dengan risiko yang jauh lebih rendah bagi tubuh Anda. Jadi, jika Anda ingin latihan yang lembut tapi berimpak besar, naiklah ke pedal dan mulailah mengayuh menuju versi terbaik dari diri Anda. Nomor 5. Yoga kursi dan peregangan. Gerakan lembut yang mengubah hari Anda. Kalau Anda berpikir aktivitas fisik harus selalu dilakukan dengan berdiri atau berkeringat, pikirkan lagi. Yoga kursi dan peregangan ringan adalah salah satu cara paling sederhana namun paling ampuh untuk menjaga tubuh tetap lentur, nyaman, dan bebas dari rasa kaku. Dan semuanya bisa dilakukan sambil duduk di kursi favorit Anda di ruang tamu Anda sendiri. Berjalan memang bagus untuk menjaga tubuh tetap aktif, tapi tidak cukup untuk menangani kekakuan otot, postur tubuh yang memburuk, dan fleksibilitas yang menurun seiring bertambahnya usia. Disinilah yoga kursi dan peregangan masuk. Lembut, aman, dan sangat efektif. Tidak perlu peralatan khusus, tidak perlu berdiri lama. Hanya Anda, napas tenang, dan gerakan perlahan yang menyegarkan. Salah satu kekuatan terbesar yoga kursi adalah keamanannya. Anda tetap bisa bergerak dan melatih tubuh tanpa resiko kehilangan keseimbangan atau memaksakan diri. Gerakan dilakukan dengan perlahan dan sadar, membantu meningkatkan rentang gerak, meredakan nyeri otot dan sendi, serta mencegah kekakuan yang bisa membatasi aktivitas sehari-hari Anda. Bahkan peregangan kecil seperti putaran bahu, putaran leher, dan peregangan samping dapat memberikan efek besar jika dilakukan secara rutin. Fleksibilitas bukan hanya tentang bisa menyentuh jari kaki. Ini tentang bisa membungkuk untuk mengambil sesuatu, meraih rak, atau berbalik badan tanpa rasa nyeri. Dan semakin Anda memberi waktu bagi tubuh untuk diregangkan, semakin mudah gerakan sehari-hari terasa. Yoga kursi juga punya manfaat luar biasa untuk postur tubuh. Bertahun-tahun duduk membungkuk bisa mengakibatkan ketegangan leher dan punggung yang tak kunjung hilang. Tapi, dengan latihan lembut yang memperkuat otot inti dan punggung, Anda mulai duduk dan berdiri lebih tegak secara alami. Dan saat tubuh Anda tegap, napas menjadi lebih lega, energi mengalir lebih lancar, dan rasa percaya diri pun ikut naik. Bagian terbaik dari semuanya, Anda bisa mulai hari ini. Tidak perlu kemampuan khusus, hanya butuh 10 hingga 15 menit sehari untuk merasakan manfaatnya. Gerakan kecil, perubahan besar. Tubuh Anda akan merasa lebih bebas, lebih ringan, dan pikiran Anda pun jadi lebih tenang. Jadi, jika Anda mencari cara untuk menjaga mobilitas tanpa tekanan atau rasa sakit, yoga kursi dan peregangan adalah sahabat terbaik Anda. Ini bukan hanya latihan, ini adalah bentuk kasih sayang terhadap tubuh Anda sendiri. Pada akhirnya tetap aktif di usia 60-80 tahun bukan berarti Anda harus terus berjalan kaki saja. Ini tentang menemukan gerakan yang membuat tubuh Anda merasa kuat, nyaman, dan bertenaga. Entah itu latihan air, tai chi, yoga kursi, bersepeda, atau latihan kekuatan ringan, semua bisa menjadi alternatif yang lebih ramah sendi dan menyenangkan. Dengan mencampur rutinitas dan mendengarkan sinyal tubuh Anda bisa menjaga mobilitas, mengurangi nyeri, dan tetap merasa muda lebih lama. Jika video ini memberi Anda ide baru, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke orang tercinta. Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.